Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah maghrib rahimakumullah, kita awali kajian kita malam hari ini dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali kita Bapak Ibu surat Yasin ayat keberapa Bu? Ayat 20 berapa? Sampai 20. 23 ya. Ayat 23. Ya Bu. Saya sebut dalam catatan Ibu. Jadi Ibu Bapak, kita mengaji pakai catatan ya, sampai ayat bara kaji kita seperti itu. Kemudian kaji kita selanjutnya ayat 23 surat Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون صدق الله العظيم. Kita berlindung diri kepada Allah, semoga terjauh daripada syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. A'attakhidhu min dunihi, apakah aku akan menjadikan ataupun akan mengambil min dunihi dari selainnya
alihatan, akan Tuhan. Yuridnir rahmanu, jika ia menghendaki terhadap diriku, dianya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, bidurrin kemudaratan, la tughni, tidak akan memberi pertolongan atau tidak memberi manfaat dariku, syafa'atuhum, pertolongan mereka, syai'an, akan sedikit pun, wala yumkidun, dan mereka tidak menyelamatkan aku. Ini sesungguhnya aku, idal, demikian, lafi, la, sungguh, fi, di dalam, dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Ini sesungguhnya aku, amantu, aku telah beriman, birabbikum, kepada Rabb kalian, fasma'un, maka dengarkanlah aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Ayat yang ke-23 ini, Bapak dan Ibu, itu ada hubungannya dengan ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 mengatakan, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa alasan bagiku tidak beribadah kepada yang menciptakan aku, dan kepadanya kamu dikembalikan. Hubungannya ayat 23, Bapak Ibu yang berbahagia. Inilah ucapan Habib An-Najjar, manusia yang soleh yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita sampaikan kemarin. Ini sebenarnya ayat untuk sindiran, Ibu ya. Jadi ayat itu, Bu, kadiriyah, alasan dan buah tidak beribadah ke Allah. Itu sebenarnya sindiran ke orang-orang lain itu. Tapi Bapak dan Ibu, Habib An-Najjar itu dia kan orang soleh, Ibu ya. Mengapa dia bertanya pada dirinya, kalimat yang dia sampaikan itu sindiran kepada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sindiran seperti itu mengerti orang-orang yang tidak beribadah seperti itu. Jadi boleh saja Bapak Ibu kita dalam hidup ini dengan sindiran-sindiran, Bu ya. Lawan sindiran itu kan kalimatnya batape-tapean. Kalau kita Bapak Ibu yang berbahagia, ya boleh saja seperti itu, Bu. Kalimat-kalimat sindiran. Kalau di dalam bahasa Minangnya sindiran kok bahasanya bahasa melereng-lereng. Ibu ya. Ibu pernah bado bahasa melereng-lereng, Bu? Lain. Bahasa melereng itu perlu tuh. Dikecek awak dan selalu tape tarwi. Ada suatu saat melereng-lereng. Begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, lanjutnya, at-takhidu, ini diceritakan oleh Allah di salah seorang manusia soleh itu bernama Habib An-Najjar itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Apa yang diceritakan oleh Allah?
apakah aku akan menjadikan min dunihi dari selainnya? Apakah aku akan mengambil dari selainnya? Nya itu kasih kepada Allah. Terus ini lagi, apakah aku akan mengambil Tuhan yang lain selain dari Allah? Coba pikir-pikir. Tidak patut, tidak pantas, tidak perlu cari-cari Tuhan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa bertuhan kepada Tuhan yang lain? Kalimat ini Bapak memang supaya manusia merenungkan. Ini yang berbahaya. Ini ayatnya sangat memberikan pelajaran kepada manusia, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apakah pantas awak mencari Tuhan yang lain selain daripada Allah? Sedangkan Tuhan yang lain itu bisa mencipta? Tidak. Bisa mengasih rezeki? Tidak. Dan ada. Bisa sama sekali. Untuk apa? Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi kita jangan pula berpikir, Bu, ya, karena mungkin Allah ini tidak nampak, dicari Tuhan nampak jawab. Ya udah itu, Bu. Lepas ini awak ada sembahyang nak you nampak Tuhan ya, Bu, ya. Awak nanti lah sembahyang lagi, ya nak. Cari Tuhan dan nampak mau ditonggak tertonggok tuh. Itulah takili pikiran nama itu. Sasi nama itu. Itu namanya sudah keluar dari iman. Keluar dari iman itu. Jadi kalau orang beriman, Bapak Ibu yang berbahagia, mereka mempercayai yang gaib. Allahu alimul ghaib. Allah mengetahui yang gaib. Allah yang maha gaib. Jadi begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Iyuridni Rahman, jika dia menginginkan Ar-Rahman itu Allah yang maha pemurah. Kalau dia menginginkan apa? Bidurrin, menghendaki kemudaratan. Bapak Ibu kita kutip dalam tafsirnya, ya. A'attakhidhu min dunillah alihatan la tasma'. Ini Bapak Ibu kita mulai masuk pada tafsir kitab ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Apakah aku akan menjadikan selain pada Allah itu atau mengambil selain daripada Allah Tuhan, sedangkan Tuhan itu la tasma'. Ini Bapak Ibu tidak mendengar. Tuhan selain Allah itu la tasma', katanya kata Mufassir, tidak mendengar. Wala tanpa, tidak pernah memberikan manfaat. Wala tughni an abidiha syai'an, dan tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang menyembahnya. Begitu Bapak. Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu diambil oleh manusia? Ini Bapak Ibu. Patung tidak mendengar. Patung tidak memberi manfaat.
patung tidak bisa menolong orang yang menyembah patung. Ibu ya, tidak bisa. Semua Tuhan selain daripada Allah memang seperti itu. Tapi kalau Allah As-Sami', Maha mendengar. Allah Maha melihat. Al-Basir. Itulah ibu bapak, di dalam kajian sifat Allah, di dalam kajian asma Allah yang 99 itu, pada Tuhan yang lain tidak ada sifat seperti sifat Allah. Pada Tuhan yang lain tidak ada nama seperti nama-nama Allah. Tidak ada ini. Jadi seperti itulah Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita dalam persoalan tauhid ini tidak ada basa-basinya. Jadi tidak dulu kalau dalam kajian tauhid sindiran-sindiran tidak ada ibu, jali-jali saja. Kalau selain daripada Allah itu sesat semuanya. Selain daripada Allah itu tidak bermanfaat, tidak mendengar, tidak melihat, tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak mengasih rezeki. Untuk apa disembah? Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi tidak akan pernah menolong orang yang menyembahnya. Tidak ada. Kalau awak menyembah Allah, awak Allah ditolong oleh Allah, Bu. Oh, Bu, Bapak, Allah ditolong oleh Allah, Pak. Awak menyembah Allah, lai jaga rezeki dari Allah, Bu. Nah, kini berhenti sebentar awak menyembah Allah. Sembah patung beko jam 9 malam. Sudah tu ada gini patung tu. Ada gianya. Ininya Bu mainkan. Awak entahlah hujan genyo. Bu ya, entah rezeki genyo. Entah nyawa genyo ke. Yang disembah itu sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Apalagi manusia yang ditolong, inyo sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Lah, ini Bapak dan Ibu. Kemudian taksir yuridni rahman. Jika yurid dia. Ar-Rahman dianya Allah yang Maha Pemurah. Menghendaki apa? Kenapa? Bidurrin, menghendaki akan kemudaratan. Jadi ada dua kata Ibu. Ada kata-kata durrun artinya mudarat. Kemudian ada kata naf'un artinya manfaat. Kalau Allah menghendaki akan kemudaratan, itu tidak bisa dibantah. Kalau kemudaratan dan ditatangkan di Allah Ibu apa ke diri awak sansaro awak. Sansaro. Contoh ringannya lah Bu. Allah datangkan ke diri kita penyakit nambari, bakiro kiro gitu Bu. Bakiro gitu.
Abi main gitu. Contoh penyakit dan barik kena stroke. Itu barik penyakit. Lama dari atas sampai ke bawah lama. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak ada bergerak. Itu barik. Jua iya liu nak tekan main. Saya lihat ibu tak percaya. Ada yang tak percaya Ustaz. Sudah sembahyang kau. Baik ke rumah sakit otak tu. Banyak orang stroke di sana tu. Ibu ya. Iya liu saja nang kiri kanan keluar tu tak tekan main. Kalau kena stroke barik itu ya. Itu namanya kemudaratan. Apa manusia bah menghalanginya, bah mengatasinya. Itu contohnya kemudaratan bu. Lalu musibah-musibah di dunia aku lihat kemudaratan, hancur-hancuran, habis semua negari habis, kalau macam hancur itu kemudaratan itu. Itu Allah datangkan kemudaratan. Angin kencang, badai, topan, banjir, tanah longsor, gampo segala macam. Ibu ya, itu kemudaratan Bapak dan Ibu. Iyurid nirrahman. Jika dianya Allah mendaki mudarat, sia di dunia itu bu, dan bisa menghalangi kemudaratan itu. Sia bisa. Coba santiang ilmu manusia, coba halangi. Ada hebat manusia di dunia bu, ilmunya lah sentiang, hebat segala macam. Dia gianya ada Allah bu, pilek 24 jam. Maili selemu tu. Talok bu, abi tisu kalau macam indak you ndak salah saya mah. Selemu aja dia ada Allah, ala repot gitu. Tak berhenti turun doa. Cebulah. Atau minum gue sih lemu dewa tu. Ya tak? Tu kemudaratan. Mujur musuh masih mujur bu. Le masih seketik keluar tu. Kuman cucu bah. 24 jam dak garanti siang malam baik bu ke mengecik tu. Agak baik. Tu kemudaratan namanya tu. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dibantah. Kalau kesehat kecolok sehat, kalau indah, ya indah. Ya ube itu tidak menyehatkan Allah. Kadang lah sekamu ube indah ilunya sih. Segala macam pel lawan indah itu. Pangan alun sih lagi Allah. Tapi suatu saat nak sih saja. Kalau tidak sih babu. Yang stres manusia, gila manusia dibuat cualah. Aku nak sik-sik ke bahan, tak pernah lah 10 tahun ya, tak 80 tahun tak je sik-sik bah. Gila manusia. Tapi suatu saat Allah Ar-Rahman juga, Allah yang Maha Pemurah juga disehatkan oleh Allah. Kan tak sadar juga manusia. Sana. Kadang-kadang lah sik, ubek dan dipuji-puji, dokter dan dipuji-puji, dukun dan dipuji-puji. Tak ada sangkut pawik je dokter, tak ada sangkut pawik je ubek, tak ada sangkut je apalagi dia dukun, tak ada sama sekali. Allah yang mendatangkan, Allah yang menghentikan kemudaratan itu. Tak main-main itu. Di mana tak sentiang manusia di dunia? Tak ada manusia yang sentiang di dunia itu. Allah izinkan semua apa dia. Cuma manusia di dunia kau banyak sombong, banyak onge, banyak takabur. Ada kelebihan seketik. Allah lah mana puak dado manusia di dunia aku. Ledo dokter mati bu. Ledo dokter mati bu. Dukun ledo mati bu. Coba kalau santiang dukun tu, tahan nyawa tu. Kau santiang dokter spesialis, coba pagang nyawa tu dewa. Jadi jam sampai mati-mati lu pasien tu. Agi ubek tarui. Enggak. Bapak dan ibu yang berbahaya. Atau pasal ya
hiya fil muhanatil wal hakarati bihaisul law aradallah, seandainya Allah menginginkan. Ini tafsir yurid tu Bu ya. Yurid ini Rahman. Seandainya Allah menginginkan ayyunazzila bi, dia menurunkan akan diriku. Itu tafsir dia tadi Bu. Syai'an, akan sesuatu. Seandainya Allah datangkan kepada diriku sesuatu, dan sesuatu itu kawat calik di dalam tafsir minad durri, dari kemudaratan, dan kemudaratan tu banyak dan medu tak tetong dewa kemudaratan, dan ndak wak suku-suku tibu tu kemudaratan itu ya Bu ya. Ansai awak susah awak, mularai awak, sakit awak, taniayo kita awak dewa tu kemudaratan semua awak dewa yang berbahagia. Wal aza itu sesuatu yang menyakitkan bapak ibu yang berbahagia. Wa syafa'atu lam tanfa syafa'atuhum wa lam yaqdiru ala inqadi. Ini bapak ibu yang berbahagia. Siapakah yang bisa memberikan syafaat kepada aku? La tanfa, yang tidak ada artinya pertolongan manusia. Ini bapak ibu yang berbahagia. Wa lam yaqdiru ala inqadi, dan tidak mampu manusia untuk menolongku. Tak mampu. Pertolongan manusia aku tak laku bapak ibu yang berbahagia. Nangka menolong kau tetap Allah Subhanahu wa taala. Ketika jadi nak sakit awak, nangka menolong waktu tak dokter gitu. Ndak Allah Subhanahu wa taala. Indah kecuali ya indah, iyo kecuali iyo, idi kecuali idi, mati kecuali yo mati, ajube dekat-dekat. Kalau kau mati yo, jadi indahnya. Kalau kau sakit yo. Kadangnya orang gaiknya, dah, orang gaik anaknya dokter 6 orang, Bu ya. Cobalah hukum pun anak dokter 6 orang tu, tahanlah, tanya orang gaik tu yo. Coba orang gaik tu. Anaknya 6 orang spesialis ke anaknya, tagak ke anaknya dekat orang gaya itu. Nangka sakit juga. Nangka mati juga. Tidak dia. Ini dikatakan walam yaqdiru ala inqadi, mereka manusia ini tidak akan mampu menyelamatkanku. Aduh. Pokoknya ibu, awak kalau sakit, awak baca Bu. Ibu baca. Jangan mau manusia dibaca Bu. Jangan. Tak perlu manusia aku dibaca-baca. Anak mako, suami mako, isteri mako, menantu mako, cucu mako. Itu baca nama-nama orang. Awak kalau sakit tak perlu baca nama orang Bu. Nama Allah ya baca. Allah, la ilaha illallah, astagfirullah. Itu ini kena baca Bu. Tapi Bu pernah macam lihat orang sakit rumah sakit ya. Lainnya nama orang kampung dibaca semua. Sanu tu lem tibu dah. Aden lah sakit seminggu dah caliaknya tambah sakit je. Patangnya sakit 2 hari dan caliak kau Aden 20 hari sakit. Aden dia caliak kau sakit tu. Baca nama orang ni ke rajul. Nama Allah ni ke baca. 2 orang tu jawab lain. Ibu ya. Mau pek ke rajul. Ibu ya. Dia buat sakit, berdoa ke Allah, berzikir, sabar ibu ya. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahalazim, hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Banyak zikir-zikir ni kebaca orang sedang sakit tu. Nama orangnya ni baca-baca ke sakit tu. Batama sakit ibu baca. Orang tu adalah kerajo bahkan mencelik-celik awak. Itu nak dipikirnya. Allah ya. Babu. Bangai ibu hati ya. Nak boleh ibu hati tu. Iyo sibuk. Macam lihat ibu mungkin orang nak ibu baca tu sakit lenyo. Tu aja Pak ya. Berbaik sangka saja. Mungkin awaknya nak tibu, mungkin sakit bulu, mungkin berawat di rumah sakit awak sama-sama dirawat ya nak. Mungkin nak tibu kemari itu. Bangalik.
Awak kan buruk sangku kok ada sakit pun dia enak dah diceceli itu kan suuzan ke orang nama itu. Lalu suuzan banyak sangku saja. Mungkin nyo mau urus keluarganya, mungkin paikan makan saja. Ada sempat nyo celi awak sanang-sanang jo tim. Awak mau pek pun dah tak tahan gua. Bu ya. Oh pe awak sakit bah gua ada tibun sana surang je dah. Gua sakit tungkurak ibu sebut. Ada guna ya. Sakit sabar saja bu. Itu bapak yang berbahagia. Fakaifa wahia ahjar la tasma wa la tanfa wa la tashfa. Ini bapak yang disebut. Dikatakan oleh mufassir. Bagaimana Tuhan-Tuhan yang tadi kata mufassir seperti batu, yang batu itu pun tidak mendengar, tidak memberi manfaat dan tidak memberi syafaat. Jadi ada manusia yang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah batang kayu, menyembah dewa, menyembah patung, macam-macam. Bagaimana itu? Nah, akan bisa menyelamatkan manusia. Di Bapak Ibu yang berbahagia. Jemaah maghrib rahimakumullah. Wala yunkidun. Ya, ini tafsir apa? Wala yunkiduni, begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Dan mereka tidak akan bisa menolong, wala yaqdiru ala inqadhi min adzabillah. Dan mereka semuanya itu tidak akan bisa menyelamatkan aku dari azab Allah. Baik manusia ataupun yang disembah oleh manusia tuhan-tuhan yang lain itu, semua itu tidak akan bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah SWT. Tidak bisa Bapak Ibu yang begitu. Tidak akan bisa menyelamatkan manusia dari azab kubur, tidak akan bisa menyelamatkan manusia di padang mahsyar, tidak akan bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala yang berada di neraka jahanam. Tidak bisa manusia, dan tidak pula bisa yang disembah oleh manusia seperti patung, berhala dan segala macam. Ibu yang berbahagia, tidak akan bisa. Ini sudah dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran. Jemaah maghrib rahimakumullah. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, selesai awak solat Bapak Ibu, enak dan kamu menyelamatkan itu siapa? Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'izal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, wahai ya Allah, engkau lah yang menyelamatkan ya Allah. Tidak ada yang menyelamatkan Bapak Ibu yang berbahagia. Assalam itu Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberikan kedamaian pada diri kita masing-masing. Ibu ya. Wa minkas salam, hanya dari engkau wahai ya Allah sumber keselamatan itu. Bu, nada dari manusia ibu. Jangan ibu pakai calon nanti enak kalau awak barado nanti di dalam kubu, awak barado nanti di padang mahsyar. Ina manusia aku ibu apa dado dan kamu nolong dado wele. Siang kau nolong awak diri awak ya bu. Dah orang lah bu. Apa lewat kalau barado di kubu tu aja baru lo kenya dah baru lo keselamatan dikadiagi orang di dunia ndak ada ya. Siang kamu diri awak pada ibu yang berbahagia. Awak surah diri dan kubu apa itu yang mereka di padang mahsyar pun awak tak ada buang orang lain ibu. Ayah, ibu, anak, suami, istri, kakak, menantu, cucu, saudara, kerabat tidak mampu memberikan pertolongan keselamatan kepada orang lain. Tak ada ibu. Tak ada ibu. Kita sudah diputuskan hubungan oleh Allah SWT. Tak ada buang anak orang lain, tak ada buang suami istri, tak ada buang kakak jadi adalah asalamin diri surang. Tu ibu apa? Kini awak bisa mape-ape, besok anak dua ape boleh go. Kalau kini ibu susah bisa mape ibu. Ental baril buka ruang. Besok cuba ibu dalam kubur itu. Ibu, mape lah dalam kubur ibu. Mape nak dua ape le. Ni bapak ibu yang berbahagia. Tak bisa lagi. Jadi bapak ibu, awak di dunia berpuluh-puluh tahun bu enak, tapi suatu saat ibu bapak kita mungkin lebih daripada itu akan berada di alam kubur sendirian ibu, sampai
hari kiamat datang. Mungkin 100 tahun atau 200 tahun atau 1000 tahun kita dalam kubur, tidak tahu itu Bapak yang berbahaya. Surang diri itu. Nah, siapa menyelamatkan awak? Ibu ya. Di dunia kau, kalau di dunia bersobok-sobok juga kawan juga keluarga Bu ya nak. Kalau di alam kubur ada sobok le Bu. Allah yang selamatkan dia ketika kita berada di alam kubur itu. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hanya kepada engkau ya Allah kembali keselamatan itu semuanya. Dari engkau dan kepada engkau. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ta'izal jalal ikram. Semua kemuliaan itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bukan dari tuhan-tuhan yang lain, tapi dari Allah. Makanya jemaah Maghrib rahimakumullah, ayat ini memberikan peringatan kepada diri kita masing-masing bahwa kita ini jangan dicari-cari Tuhan selain daripada Allah. Tuhan yang lain tidak akan mampu memberikan pertolongan apapun bentuknya, di mana saja, kapan saja, mulai dari dunia sampai ke akhirat, tidak akan ada pertolongan sedikit pun. Tidak ada. Itu yang tidak masuk kau tak orang kafir yang ada sasik-sasik. Ibu ya, makanya orang kafir Tuhannya dia harus nampak tonggok mau dia godok. Sudah menyembah itu dimakannya Tuhan itu. Itu karena orang kafir itu di minggu itu. Sudah menyembah dimakannya Tuhan itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ayat 24 Bu sedikit lagi. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku ya dengan demikian sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Inni in abatu ghairullah, seandainya aku menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala, wattakhadul asnam, dan aku jadikan patung-patung sebagai Tuhan, lafi khusranin zahir, sungguh aku berada di dalam kesesatan yang nyata. Itulah jali Bapak dan Ibu yang berbahagia ya. Jadi semua manusia di atas dunia ini yang tidak beribadah kepada Allah SWT, yang tidak menyembah Allah, itu yang dikatakan oleh Allah lafi dhalalim mubin, sesat yang nyata. Tapi Bapak dan Ibu ya, orang-orang yang sesat itu mengatakan kita sesat. Awak lu nak sesat je Bu. Mangga kalian menyembah tidak nampak kecil. Dia awak mangga kalian menyembah patung dan berhala tidak bisa berbuat apa-apa. Asyik kiri kurun dan sesat Bapak dan Ibu yang berbagi. Tak? Awak kecil nunjuk gilo, awak dia kecil lu gilo orang kepia itu mangga Jemaah Maghrib rahimakumullah. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, betul-betul kita sebagai orang beriman semakin kuat akidah kita, semakin sempurna keyakinan kita pada Ibu yang berbahagia kepada Allah SWT. Kita tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang, tidak boleh kita bersuuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berhusnuzan, kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Segala sesuatu di dunia ini adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maukah Allah mendatangkan mudarat? Siapa yang bisa menghalangi? Maukah Allah memberikan manfaat? Siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada Bapak Ibu yang berbahagia. Tidak ada makhluk yang hebat, tidak ada pula yang pintar-pintar, tidak ada yang hebat-hebat segala macam, tidak ada yang punya kelebihan-kelebihan. Semuanya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Inilah kajian kita malam hari ini sampai ayat 24.
Mudah-mudahan ibu bapak selalu juga menghafal surat Yasin sampai ayat 24. Lapa bu sampai 24 bu? Alah bu? Alah, lapa di bu sampai 24. Nah malam kini kalau 2 ayat dapat ibu nak. Alah bu, sekurang-kurang ayat 24 itu apa di bu? Inni idzal lafi dhalalin mubin, alasan tiang ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.